Khusyuk bukan hanya teori. Khusyuk itu kita terus-menerus beribadah sampai ketemu dengan kehusuan itu. Yang itu muncul dari mana? Dari bumi anfus, dalam jiwa kita. Tak banyak yang ingat kepada Allah. Agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Bagaimana manfaat yang banyak itu bisa dirasakan, maka resapilah sampai kepada makna yang batin. Maka baginda Nabi mengatakan innalil qur'ana dhahran wa batna. Sungguhnya Al-Quran itu dohir dan batin. Bahkan dalam walibatnihi batnan ila sab'ati abad. Dalam setiap batinnya masih ada batin lagi hingga 7 tingkat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Setiap pemahaman yang lebih batin berarti lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Karena batin ini adalah sumber atau pusat pokok segala hal. Jadi setiap makna yang batin itu akan lebih bermanfaat. Ini ada satu ungkapan, akhrajallahu ta'ala minal ardil afaki habban wa kutul hayawanati nafsaniyah. Jika dengan air hujan Allah mengeluarkan biji-bijian dari bumi apa? Di permukaan bumi air hujan datang menyirami bumi, menumbuhkan biji-bijian. Ini merupakan makanan utama bagi hewan-hewan yang hanya mengandalkan hawa nafsu. Maka wa akhraja minal ardil anfusiyati habban wa huwa kutul arwahil ruhaniyah. Maka Allah juga mengeluarkan dengan mata air asli, mengeluarkan biji-bijian dari bumi anfus yang merupakan makanan utama ruhaniyah. Jadi ibaratnya ilmu zahir itu seperti air hujan yang menyirami bumi. Tumbuhlah di bumi itu pohon-pohonan yang dimakan oleh hewan, dimakan oleh kita yang memiliki nafsaniyah, kemanusiaannya, yang mengandalkan hanya hawa nafsu. Tapi di dalam batin, di dalam kolbu itu juga Allah mengeluarkan mata air yang akan menghidupkan tumbuhan biji-bijian dari bumi anfusi, dalam bumi jiwa kita. Dan itu merupakan makanan utama ruhaniyah. Jadi makanan ruhaniyah kita itu sebenarnya sabar, ikhlas. Itu makanan ruhaniyah. Makanan ruhaniyah kita itu adalah jiwa-jiwa yang terpuji. Nggak perlu minum, Pak, ruhani itu. Nggak perlu makan makanan yang berasal dari permukaan bumi. Ruhani kita makanannya adalah yang tumbuh dari jiwa-jiwa kita, yang kita garap. Pengetahuan dari luar kita gunakan. Kalau belum sabar, terus pakai Pak kesabaran itu. Di atas lagi kesabaran. Sabran jamila, sabar lebih lagi sabar. Kalau belum ikhlas, terus beramal Pak, sampai ikhlas, sampai benar-benar kita mukhlisina lahuddin, dalam beragama itu benar-benar kita ikhlaskan dalam menjalankan agama. Ibaratnya kalau sudah beribadah kepada Allah sudah bagus, tapi kalau khusyuk kita belum dapat, maka teruslah beribadah sampai khusyuk itu kita dapat. Khusyuk bukan hanya teori. Khusyuk itu kita terus-menerus beribadah sampai ketemu dengan kehusuan itu. Yang itu muncul dari mana? Dari bumi anfus, dalam jiwa kita. Tumbuhnya dalam jiwa kita. Bagaimana yang kita lakukan? Terus-menerus kita beribadah. Sehingga nanti kalau sudah jumpa dengan keikhlasan itu, sholat kita 2 rakaat, 2 juz nggak terasa. Gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena kita menikmati ibadah. Yang dilatih. Ya, alhamdulillah di sini bisa dilatih. Jumat malam Sabtu jam 3 kita latih kesabaran. Jumat malam Sabtu jam 3 itu kita mulai untuk latihan itu. Latihan bangun, latihan ibadah, latihan mendengarkan ilmu. Di tengah ngantuk itu kita dengar. Bukan dengan pendengaran yang ini, pendengaran yang batin hadir. Nah di sini bisa di An-Nur, insya Allah itu ada latihan. Kita buat itu agar supaya apa? Agar supaya manfaatnya ada.
manfaat ilmu bukan hanya sekedar diucapkan, bukan sekedar diucapkan. Nanti kalau hanya sekedar kita lafziahnya saja, yang zohirnya saja maknanya, akan muncul kekeliruan-kekeliruan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam surat An-Naml ayat ke-88. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan kamu melihat wataral jibal, dan kamu melihat gunung-gunung. Tahsabuha, kamu mengiranya jamidatan, kukuh, tegak, tidak kemana-mana, tak geser. Kita lihat gunung sekarang nih, gerak enggak? Kita lihat kan enggak gerak dia, jamidah, duduk aja pada tempatnya. Itu gunung. Padahal kata Allah, wahiya tamurru marras sahab, padahal ia bergerak, berjalan, bahkan mungkin berlari, lari, bahkan dia berlari seperti gerakannya awan. Pandangan kita gunung nggak bergerak, tapi kata Allah itu gunung itu bergerak, bahkan berlari kencang. Ilmu pengetahuan hari ini membuktikan bahwa bumi ini ternyata berputar pada porosnya, dan gunung-gunung yang ada di permukaan bumi ini semuanya bergerak, menghasilkan siang dan malam. Bergerak. Kalau kita lihat dari luar, kita keluar dari permukaan bumi, ternyata bumi bergerak, ternyata jibal, gunung-gunung, semua yang ada di permukaan bumi ini bergerak. Nah gitu loh maksudnya. Kalau hanya sekedar pandangan yang zohir, maka kita akan tertipu. Sama dengan air ini. Kalau ada gelas air, masukkan pensil, kita lihat patah enggak? Patah, Pak. Sepertinya patah. Begitu diangkat, enggak ternyata. Itu pandangan dohir kita itu begitu. Maka menafsirkan Al-Quran hanya sekedar lafadznya saja, dohirnya akan terjadi kekeliruan. Apalagi misalnya, wa ilal ardi kaifa sutihat, ini surah Al-Ghasyiyah ayat ke-20. Dan bumi bagaimana dihamparkan. Kita kemudian menafsirkan, ada ulama-ulama menafsirkan kemudian bumi ini datar, flat. Kenapa? Karena dihamparkan, macam karpet ini terhampar begini. Ya, yang terhampar itu pinadori ain, dengan pandangan mata begini, pinadori ain, terhampar. Sama juga dengan pengertian matahari tenggelam di barat. Apa benar-benar matahari itu tenggelam? Kan enggak. Jadi makna zahir harus diiringi dengan makna batinnya, harus diiringi dengan hakikat, agar jangan supaya apa, zaigun tadi punya masalah dalam kolbu. Karena Al-Quran itu zahir dan batin. Kalau secara kasat mata ya terhampar. Bahkan dalam beberapa tafsir di dalam surah An-Naziat misalnya, wal arda ba'da dzalika dahaha, dahaha itu, dan kemudian bumi setelah itu dijadikan oleh Allah seperti dahaha, itu pengertiannya seperti telur unta. Dahaha, kalau bahasa Inggris menyebutnya roll it out, tergulung begitu. Tidak pengertian flatten, nggak pengertian flat, tergulung. Nah maka satu ayat-ayat lain itu harus kita himpun, jangan berdiri sendiri. Kalau kita himpun, menunjukkan bahwa kita rusuh. Rusuh itu bukan buru-buru, bukan rusuh dalam pengertian bahasa Arab itu kokoh. Jadi seluruh ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita ambil yang terkait dengan bumi, terkait dengan matahari, terkait dengan bulan, dihimpun oleh, sehingga dapatlah konstruksinya. Oh ternyata bumi itu bulat, dahaha seperti telur unta, agak lonjong sedikit, tidak bulat utuh seperti bola, tapi lonjong begini. Dan itu perhatikan, ternyata benar Pak. Di kutub utara, kutub selatan nggak dapat matahari, nggak dapat cahaya, malamnya panjang. Di sebagian malamnya panjang, sebagian lagi malamnya kurang. Kita di wilayah Khatulistiwa seimbang, malamnya 12 jam, siangnya 12 jam. Kenapa? Karena kita berada di tengah. Sementara di daerah lain ada yang siangnya sebentar, malamnya panjang, ada yang malamnya sebentar, siangnya panjang. Itu menunjukkan bahwa bumi kita bukanlah datar model seperti karpet ini.